بيان صادر عن القوات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Setelah diragukan dengan deklarasi perang yang diumumkan beberapa pekan lalu, pemerintah Yaman akhirnya menjawab keraguan itu dengan melancarkan beberapa serangan kepada tentara Zionis meski kekuatan militer Yaman tak sebanding dengan Israel. Namun serangan Yaman tersebut setidaknya membawa angin segar bagi umat muslim di luar negara Timur Tengah. Lantas apa saja ser yang dilancarkan Yaman kepada tentara Zionis? Dan seberapa besar dampaknya? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Pecahnya konflik di jalur Gaza pada pekan pertama Oktober tahun 2023 membuat sejumlah kelompok milisi di Timur Tengah turun gunung membantu Hamas untuk melawan Zionis Israel. Bantuan itu diberikan lantaran tentara Zionis semakin membabi buta menyerang warga sipil Palestina yang tak bersalah. Bagaimana tidak berdasarkan laporan Palestinian Central Bureau of Statistics terhitung sampai tanggal 19 November tahun 2023. Jumlah korban jiwa Palestina yang berasal dari warga sipil sudah mencapai 13.216 orang, di mana tak kurang dari 6.000 korbannya tercatat masih anak-anak. Sesuai dengan informasi yang beredar, setidaknya ada 3 kelompok militan Timur Tengah yang sudah bergabung bersama Hamas di jalur Gaza dan mencoba untuk menghentikan angan brutal dari Zionis Israel. Kelompok pertama yaitu kelompok militan Hizbullah sebagai milisi yang basis kekuatannya berada di Lebanon. Hizbullah sejak dulu sudah dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Hamas, karena itu tatkala Israel melancarkan serangannya dengan dalih hak membela diri Hizbullah disebut-sebut sebagai kelompok militan yang tak tinggal diam memberikan perlawanan, mulai dari secara tiba-tiba melancarkan serangan ke perbatasan hingga berkali-kali terlibat baku tembak. Tapi bisa dipungkiri, sama seperti Hamas, Hizbullah memang sudah lama menjadikan Israel sebagai musuhnya. Mereka juga tak segan menentang segala pengaruh negara-negara barat yang ingin melakukan dominasi di kawasan Timur Tengah. Yang paling terbaru pada tanggal 24 November, belum genap sehari Israel Hamas menjalani jeda kemanusiaan atau gencatan senjata Hizbullah dan tentara Zionis justru saling serang di perbatasan Lebanon Israel sehingga menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan signifikan dan membahayakan mata pencaharian. Alhasil, kepala pasukan keamanan PBB di Lebanon dalam hal ini Aroldo Lazaro sampai-sampai menyatakan keprihatinannya dan meminta pihak Israel dan Lebanon untuk mematuhi jeda kemanusiaan yang telah diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB. Selain kelompok militan Hizbullah, kelompok militan yang juga all-in mengerahkan bantuan kepada Hamas adalah milisi Jihad Islam Palestina. Sesuai dengan namanya Jihad Islam Palestina, kelompok ini bisa dibilang hidup dan menghirup udara yang sama dengan Hamas. Wajar jika dalam operasi Badai Al-Aqsa, Jihad Islam Palestina mengaku memiliki andil dalam serangan yang diinisiasi oleh Hamas pada tanggal 7 Oktober kemarin. Berbicara tentang popularitas Jihad Islam Palestina, mungkin tak sepopuler dengan Hizbullah maupun Hamas. Namun tak ada yang bisa menyangkal jika bantuan mereka memiliki pengaruh besar, ditambah lagi kelompok militan satu ini dianggap sebagai satu di antara kelompok bersenjata yang paling ekstrim dan tak kenal kompromis selama beroperasi di tepi barat Gaza. Tak heran pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 CNBC melaporkan bahwa pemimpin Hizbullah Dayat Hasan Nasrallah telah mengundang petinggi Hamas Saleh Al-Aruri dan petinggi Jihad Islam Ziyad Al-Nahla untuk membicarakan apa yang seharusnya mereka lakukan agar mencapai kemenangan nyata bagi para pejuang Palestina di jalur Gaza. Menariknya, sekalipun pemimpin Hizbullah mengundang petinggi Hamas dan Jihad Islam untuk membahas strategi melawan tentara Zionis, namun ada sekelompok militan lagi yang sudah menjalankan beberapa strateginya, yaitu kelompok Houthi dari Yaman. Seperti yang telah kalian dengar di awal video ini, setelah Yahya Sarianu menyampaikan deklarasi perang mewakili pemerintah Yaman, banyak umat muslim di luar Timur Tengah yang ragu dengan deklarasi tersebut, apalagi keraguan-keraguan itu semakin bertambah sebab beberapa negara muslim Timur Tengah tak bisa berbuat apa-apa dalam memberi perlawanan kepada Zionis Israel. Akan tetapi Yaman dengan pasukan Houthi-nya ternyata menjawab keraguan-keraguan umat muslim di luar Timur Tengah. Lantaran pasca deklarasi perang tersebut, berbagai pergerakan telah merugikan tentara Zionis, bahkan sampai saat ini. Seperti dikutip dari CNN, kelompok militan Houthi diklaim telah membajak sebuah kapal kargo milik Israel di Laut Merah. Klaim pembajakan itu direkam dan viral di media sosial sebagaimana cuplikan berikut ini. Setelah viral, kabar itu pun dibenarkan oleh pihak Houthi.
dengan mengatakan bahwa mereka telah mengambil alih sebuah kapal milik Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, yang terus dibombardir oleh tentara Zionis menurut seorang juru bicara militer Houthi Muhammad Al-Attab. Pejuangnya membajak kapal kargo Galaxy Leader yang sebagian besar milik pengusaha Israel, dan dioperasikan perusahaan Jepang ketika sedang berlayar dari Turki ke India. Tak berhenti sampai di situ, juru bicara yang juga menyampaikan deklarasi perang terhadap Israel yakni Yahya Saree menyebutkan bahwa ada 22 kru kapal yang berada dalam Galaxy Leader. Dan mereka akan diperlakukan sesuai dengan norma dan prinsip Islam. Bahkan Yahya Saree secara tegas mengatakan, jika tindakan pasukannya itu sejalan dengan kecaman Yaman atas agresi militer Israel di Gaza. Dan semua operasi militer Houthi tak akan berhenti kecuali Israel berhenti menyerang warga Palestina di Gaza. Dan di tepi barat, alhasil dengan terjadinya pembajakan tersebut pihak Israel maupun negara sekutu yaitu Amerika buka suara. Dilansir dari media Indonesia, utusan menjamin Netanyahu menyalahkan Houthi atas serangan terhadap kapal Galaxy Leader yang berafiliasi dengan miliarder Israel. Militer Israel juga menyebut pembajakan itu sebagai insiden sangat serius, yang konsekuensinya berdampak secara global, tak jauh berbeda dengan respon Israel. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat juga mengatakan bahwa negeri Paman Sam dengan tegas menyebut aksi itu sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, karena itu mereka akan berkonsultasi dengan Dewan PBB untuk menuntut pembebasan kapal beserta awaknya. Sebenarnya sebelum pembajak kapal tersebut, pihak Houthi sudah memberi peringatan bahwa pasukannya akan terus menargetkan semua kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel selama mereka masih menyerang warga Palestina. Ditambah lagi dengan adanya deklarasi perang, Yaman tak akan berhenti memberi berbagai bentuk perlawanan yang bisa merugikan Israel. Dan benar saja, setelah dibajaknya kapal yang berfungsi untuk mengangkut kendaraan itu, Kepala Eksekutif Good Food Institute Israel Nir Goldstein mengatakan bahwa serangan yang dilakukan kelompok Houthi akan memberikan dampak buruk terhadap impor barang ke Israel, khususnya di sektor gizi dan pangan. Alasannya 85% hewan ternak dan 70% dari kebutuhan pangan dan gizi Israel diimpor melalui lautan. Dengan adanya pergerakan pasukan Houthi yang membajak kapal Galaxy Leader, bisa kalian nilai sendiri Yaman yang jika kekuatan militernya dibandingkan dengan Israel tentu sangat telah jauh. Namun negara yang juga menjadi negara termiskin di Timur Tengah itu tak akan tinggal diam melihat saudara muslimnya di Palestina diperlakukan tak manusiawi. Sikap Yaman tersebut tentu sangat berbeda jauh dengan negara-negara Arab lainnya, yang dikenal sebagai negara kaya dan memiliki kekuatan militer yang kuat. Karena itu dengan membandingkan Yaman dan negara-negara Arab yang kaya itu, kita bisa belajar bahwa membantu Palestina bukan tentang siapa yang kaya dan siapa yang berkuasa, melainkan siapa yang hatinya tergerak dan peduli terhadap saudara muslim di Palestina. Saudaraku yang beriman, bagaimana pendapat kalian tentang perlawanan yang dilakukan oleh pemerintah Yaman? Wallahu alam bisawab. Terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.